Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di tahun 2021 semester 2. Ini kali yang pertama kita bersama-sama akan mendengarkan renungan pagi untuk anak di tahun 2021. Siap anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Siap. Siap Pak Bagas? Pasti siap. Siap. Ya, kita berterima kasih. Di sana ada Pak Ditus. Halo Pak Ditus. Ada Pak Simon, ada Bu Eva, ada Pak Y juga ya. Mereka setia sekali mendampingi kita setiap hari dalam pembuatan renungan pagi. Siap Pak Bagas? Kita akan memuji Tuhan terlebih dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Baik, kita akan bersama-sama dengan anak-anak yang di rumah memuji nama Tuhan dengan judul Aku Anak Raja. Boleh sambil tepuk tangan. Iya, tepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dia raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati, tenangkan pikiran kita untuk bisa bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi Pak Bagas untuk persiapan firman Tuhan. Ya Bu Dia. Iya, siap dengan Siap. lagunya? Iya. Ku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Iya, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa Pak Bagas. Tuhan Yesus, kami bersyukur di tahun 2021 pada pagi hari ini kami boleh bertemu dengan anak-anak walaupun melalui media.
Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami yang ada di sini. Engkau juga memberkati anak-anak yang jauh dari kami, juga orang tua murid yang jauh dari kami. Tapi kami percaya Engkau mengikat kami dengan cinta kasih Tuhan, sehingga kami merasakan kedekatan satu dengan yang lain karena Tuhan sendiri yang mengikatnya dengan kasih. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini di tahun 2021 kami ingin pertama kali untuk mendengarkan renungan bersama. Tuhan berkati pada pagi hari ini, berkati kami semua, boleh menyampaikan firman-Mu dengan kesungguhan hati kami dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Matius ya. Kitab Matius adalah Injil yang paling awal, nomor 1 ya. Nah, nanti anak-anak coba buka, terdapat di kitab Injil Matius ayat berapa, pasal berapa ya. Nah, sebelumnya Bu Guru akan membacakan ayat tersebut ya. Coba kalian dengarkan, nanti dicari tahu ayat ini ada di mana ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi ya. Kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pak Bagas punya musuh enggak? Punya enggak ya? Enggak punya kayaknya ya? Bu Dia. Punya ya, pasti punya. Anak-anak yang di rumah punya musuh? Apa yang kita lakukan dengan musuh kita? Kalau musuh kita ngajak berantem, kita berani? Berani. Oh. Kalau musuh kita menfitnah kita balas menfitnah? Jangan dong Bu Dia. Jangan ya. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh. Ya, kasihanilah musuhmu. Tetapi kadang sebagai manusia kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Ya, tidak bisa menahan emosi kita, Pak Bagas. Ketika ada teman yang membohongi kita, pasti marah. Ketika ada teman yang marah-marah kepada kita, balas marah. Balas dengan kemarahan. Itu bukan anak-anak Tuhan ya. Tapi anak-anak sesat. Wow, mengerikan sekali. Serem ya, temannya setan ya Bu Dia. Iya, anak-anak setan ya kata Pak Bagas. Nah, anak-anak, dari ilustrasi ini, kasihanilah musuhmu. Ada ceritanya. Ceritanya adalah memprihatinkan sekali ya ceritanya. Ceritanya ada seorang dokter Pak Bagas, punya 1 anak, punya 1 istri. Suatu hari dokter itu mendapat surat harus pergi ke tanah yang sangat pedalaman di daerah Afrika. Kita tahu Afrika itu orangnya bagaimana? Ganas-ganas ya, galak-galak, tradisinya dipegang erat. Ketika ada orang asing masuk pasti dibenci. Nah, itu mereka seperti itu ya pada zaman waktu itu. Dokter ini beserta dengan keluarganya yaitu istri dan anaknya pergi ke pedalaman daerah Afrika. Nah, sesampainya di sana sudah bisa dibayangkan dokter ini, pasti aku tidak disambut dengan baik. Ternyata betul Pak. Ketika dokter ini sampai di daerah yang dituju, dia tidak disambut hangat oleh penduduknya. Bahkan penduduknya mencibir ya. Penduduknya seolah-olah memusuhi, tidak welcome ya, tidak senang dengan kedatangan dokter itu. Nah, dokter itu berdoa terus bersama dengan istri dan anak-anaknya. Nah, suatu hari, pada malam hari, hujan turun rintik-rintik, gelap, mati lampu. Nah, terus dokter itu tertidur pulas dengan istri dan anak-anaknya di ruangan yang terpisah ya. Anaknya dengan istrinya tidur di ruangan belakang, dokter tidur di ruangan depan. Nah, terus ketika mereka tidur nyenyak itu, tiba-tiba dokternya terkejut, ada suara gaduh. Ada apa itu Bu Dia? Nah, apa itu? Ternyata
suara gaduh terdengar, terus terdengar jeritan. Menakutkan sekali. Iya, ternyata siapa? Istri dan anaknya diculik oleh suku primitif. Nah, dokter itu berlari mengejar, istri dan anaknya teriak-teriak minta tolong, tapi suku-suku primitif itu melawannya, justru mencambuknya. Bahkan berkata kepada dokter, "Hai dokter, berhenti di situ. Tidak boleh kamu mengejar istri dan anakmu. Ini 2 orang ini akan aku persembahkan untuk dewa kami." Wow. Oh, masih menyembah Iya, berhala. masih Ya? menyembah berhala mereka. Dokter ini menjerit ya, menangis, memanggil istrinya, memanggil anaknya. Tapi suku-suku primitif tidak memperdulikan. Mereka terus berlari dan masuk lagi ke dalam hutan. Hutan itu tempat mereka hidup ya. Mereka punya pemukiman ya, pemukiman. Nah, di situ akhirnya dokter itu disuruh pergi. Kalau tidak, kamu nanti saya tombak. Wah. Tombak. Akhirnya dokter itu dengan menangis dan berdoa dalam hati dia kembali ke rumahnya. Nah, ketika dalam perjalanan dia tetap berdoa terus kepada Tuhan. Akhirnya sampai di rumah. Apa yang dilakukan dokternya? Berdoa sambil menangis terus. Dia putus asa karena istri dan anaknya tidak ada bersama dia, sudah meninggal. Nah, terus suatu saat ada 2 orang primitif itu datang lagi. Dokter itu diambil. Ya, Untuk apa? Untuk dipersembahkan lagi kepada dewa. Dokter itu pasrah ya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan saya dengan penderitaan ini. Ajari saya untuk tidak memusuhi musuh saya. Ajari saya untuk tidak membencinya. Ajari saya untuk mengasihinya. Nah, ketika dokter itu diikat di sebuah pohon, tiang yang besar, kemudian dibakar pinggirnya. Nah, anak-anak, dokter itu tidak bisa berbuat apapun, hanya berdoa terus. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika pinggir dan dokter itu dibakar dengan kayu-kayu, dokter itu akan dibakar, tiba-tiba ada angin yang sangat keras sekali. Nah, lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pak Bagas tahu bahwa rumah suku primitif itu atapnya terbuat dari daun-daun jerami, daun-daun kering. Ya, ketika angin itu berembus sangat kencang, api yang ada di sekitar dokter itu menyambar rumah itu dan akhirnya kebakaran semua. Nah, akhirnya apa? Tuhan menolong dokter itu. Walaupun dengan luka-luka bakar kecil, dokter itu bisa lolos dari kebakaran itu. Dan kampung itu atau perkampungan suku primitif itu terbakar semua. Dokter berlari meninggalkan kampung itu. Ya, orang-orang di situ suku-suku primitif juga meninggalkan, sehingga perkampungan itu penuh dengan nyala api. Dokter itu berlari melewati rumah yang terbakar, terus akhirnya semakin jauh. Dokter itu melewati satu rumah, ada suara anak kecil menangis. Dia ingin menolong, tapi apinya menyambar rumah itu sudah hampir habis. Dia ingin berlari meninggalkan suara anak itu, tapi dalam hatinya dia ingin menolongnya. Lalu apa yang dilakukan dokternya? Apa yang dilakukan dokter itu? Dengan keberanian yang tidak pernah dia sangka, dia ambil anak itu. Ya, dia datangi suara anak itu, dia ambil anak itu keluar dari rumah yang terbakar itu. Dokter itu bingung, lah ini anaknya siapa? Ya, kemudian dia ajak anak itu berlari terus meninggalkan perkampungan itu. Nah, ternyata apa yang terjadi? Di depannya itu dia dihadang suku primitif yang semakin banyak jumlahnya. Nah, apa yang dilakukan mereka semua? Apa yang dilakukan dokter itu? Mereka ingin menangkap, tapi mereka diam. Mereka diam semua melihat dokter yang menggendong anak kecil itu. Nah, anak kecil itu menangis sambil memeluk dokternya. Bukan ingin melepaskan, tapi menangis sambil memeluk dokter. Nah, Pak Bagas tahu, anak-anak yang di rumah tahu siapa anak kecil itu? Siapa Bu Dia? Anak kecil itu adalah anak kepala suku primitif yang menculik anak dan istri dokternya dan membunuhnya, dan sekarang ingin membunuh dokter. Nah, apa yang terjadi dengan dokter ini?
Berarti dokter ini diuji oleh Tuhan. Dia sudah merasakan penderitaan, kehilangan anak istrinya, dan dia akan binasa yang dilakukan oleh kepala suku primitif. Sekarang dia justru membawa anak suku primitif ini untuk diberikan. Dokter ini tidak balas dendam. Dia hanya tersenyum dan memberikan. Ini anakmu, ambillah. Kemudian kepala suku primitif itu mengambil dan memeluknya. Terus dia bersujud di hadapan dokter itu dan berkata, maafkan saya karena saya sudah berbuat jahat kepadamu. Nah, dokter menganggukkan kepala sambil tersenyum. Dalam hati, anakku, istriku sudah kamu bunuh, tapi aku tetap mengasihi kamu. Karena Yesus yang mengajarkan aku untuk mengasihi musuh. Nah, itu cerita pada zaman dahulu kala. Nah, mungkin sekarang ini Pak Bagas kita juga pernah untuk memusuhi teman, pernah membenci teman. Apa kita akan balas dendam? Dibenci, dikucilkan, kita akan balas dendam? Sebaiknya tidak. Tidak boleh, harus mengasihi musuh. Susah untuk kita lakukan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus melakukan. Ya, sekali lagi saya baca ya. Firman Tuhan ini nanti anak-anak boleh cari di mana ini berada ya. Aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terdapat di mana ayat ini? Ya, yang jelas di kitab Matius. Coba nanti kalian bersama mama, bersama papa juga boleh mencari di mana ayat ini ada. Oke? Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah anak-anak terang yang bisa mengasihi semua orang. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarkan kami boleh melakukan firman-Mu setiap hari. Walaupun sulit kami melakukan, tapi ajari kami. Dan satu hal, mulai hari ini, ajari kami untuk mengasihi orang lain. Mengasihi musuh kami, walaupun kami sangat membencinya. Tapi kami percaya Tuhan melarang itu. Dan sekarang kami percaya Tuhan mengajari kami untuk mengasihi musuh kami. Biarkan kami belajar untuk melakukan hidup ini setiap hari. Mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang di sekitar kami, dan mengasihi musuh kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ayo kita tutup lagu ini dengan lagu Kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.